Ilmu pesugihan renovasi rumah. Mungkin kalian sering menemukan bahwa tetangga kalian atau bahkan teman atau saudara kalian sering banget tuh melakukan renovasi rumah tiada henti, tiada putus. Tapi ini orang kok semakin kaya gitu ya. Jadi ini saya buka rahasianya. Jadi saya spill rahasianya. Jadi dia ini menggunakan suatu prinsip ya, di mana kalau kita kan kalau sering menggunakan tukang ya, kalau tukang itu kebanyakan tukang itu rata-rata, kebanyakan ya, saya nggak ngomong semuanya, tapi kebanyakan itu dia itu suka korupsi atau nggak kerjanya itu nggak beres, jadi sering menimbulkan rumah kita itu makin rusak, sering menimbulkan banyak kerugian materi. Jadi prinsipnya itu menggunakan itu. Jadi ketika ada tukang yang nggak beres, jadi ilmu yang membuat kaya ini, dia itu menggunakan rezeki-rezeki tukang itu, jadi seperti dipindahkan gitu. Dan ini bisa menjadi suatu bukti kalau tukang-tukang yang nggak beres itu pasti kita bisa lihat dia itu kalau nggak sering sakit-sakitan, atau nggak dia itu punya hutang banyak, atau nggak dia itu miskin seumur hidup. Jadi kalian bisa lihat. Jadi kalau misalkan tukang itu beres ya pasti bisa kaya ya. Karena saya yakin kalau misalkan kita itu cari uang jujur, halal dan bermanfaat dan sering membantu orang, kalian pasti bisa kaya. Tapi kalau kalian nggak beres, pasti itu susah terus. Jadi begini caranya ya, bagi kalian yang ingin mendalami ilmu pesugihan renovasi rumah ini, ya kalian itu sebelumnya itu harus mandi terlebih dahulu. Jadi setelah kalian mandi, ya kalian siapkan itu cermin kecil aja, segini aja cukup, cermin kecil aja kaca ya. Dan kalian siapkan itu air bisa segelas atau enggak sebotol air dengan daya tampung tuh 1,5 liter. Jadi kalian itu ke ruang tengah kalian berdoa yang bagus-bagus menurut ajaran dan agama kalian masing-masing. Dan setelah itu, ketika kalian itu sudah selesai mengucapkan doa, kalian ucapkan afirmasi berikut. Saya sangat senang sekali dan berterima kasih. Rumah saya itu semua permasalahannya beres. Dan bagi yang berniat jahat bagi rumah kami, rezekinya akan dipindahkan ke kami dan kami akan semakin kaya dan sukses. Dan juga kami semakin bahagia dan sehat selalu. Jadi kalian ucapkan ya afirmasi itu. Dan setelah kalian selesai, ya kaca atau cermin itu kalian taruh di atas pintu kalian tempelkan, atau nggak kalian bisa selipkan di tempat yang tidak terlihat. Jadi kalau misalkan tukang itu lewat, ya sudah pasti terkena mantra itu. Dan air yang kalian tadi siapkan tadi, kalian itu siramkan di sekeliling rumah, atau nggak cukup di tengah saja, di tengah rumah saja. Dan dengan cara ini biasanya kalau kalian itu rumah kalian ada bocor atau ada kerusakan apa, dan kalau kalian itu dibetulin tukang, kalau tukangnya itu bermasalah ya, kalian itu udah nggak usah khawatir lagi deh. Rezekinya itu pindah ke kalian nggak perlu marah-marah. Ya kalian harusnya berterima kasih karena mereka itu sudah dengan sukarela menyumbangkan rezekinya dan kesehatannya itu ke kalian. Jadi suatu ritual ini adalah tujuannya itu untuk menyadarkan ya, untuk memberi pelajaran, bukan kita dengan maksud menyakiti. Kalau misalkan tukang itu dia itu minta maaf, ya kita maafkan gitu. Tapi kalau misalkan dia masih bandel juga, ya udah rezekinya pindah, kita renovasi rumah kita itu semakin bagus, semakin mentereng, kita semakin banyak rezeki. Jadi saya harap ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian. Saya doakan sehat dan sukses selalu. Salam cuan.